Hai, kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Dan seperti biasa, langsung aja kita masuk ke cerita. Akhirnya, Jaksa Oh mengetahui jika Jaksa Baek Junso dan Sado-chan bekerja sama untuk menipu Presidir Gum. Jaksa Baek kemudian meminta maaf karena beberapa waktu telah merahasiakannya dari Jaksa Oh. Sementara Presidir Gum sangat marah karena mengetahui selama ini Sado-chan menyadap ruangannya. Ia juga mengira Jaksa Baek bekerja sama dengan Sado-chan untuk menipunya. Di kediamannya, Jaksa Baek kembali dirawat karena penyakit jantungnya kambuh. Ia dianjurkan untuk beristirahat total. Tak lama, Presidir Gum menghubungi Jaksa Baek dan mengajaknya ketemuan. Sado-chan pun pergi menggantikan Jaksa Baek Junso. Sampai di sana, Presidir menceritakan tentang penyadap milik Sado-chan. Sado-chan yang sedang menyamar sebagai Jaksa Baek pun menunjukkan penyadap yang sama agar Presidir tak mencurigainya. Setelah yakin dengan apa yang dikatakan Sado-chan, Presidir yang mengira Sado-chan adalah Jaksa Baek memberi misi untuk menyelidiki Pak Choi, si mantan Perdana Menteri. Ia ingin menguji kesetiaan Jaksa Baek melalui misi tersebut. Pulang dari kediaman Presidir Gum, Sado-chan menemui Jaksa Baek Junso yang masih terbaring lemah. Jaksa meminta Sado-chan kembali menyamar sebagai dirinya demi menyelesaikan misi mereka, yaitu untuk menangkap Bugul Gom. Bugul Gom tersebut tak lain adalah Presidir Gum Taewong. Sado-chan pun akhirnya kembali menyamar sebagai Jaksa Baek Junso. Ia mulai kembali bekerja di gedung kejaksaan. Jaksa Oh pun meminta tak memberitahu identitasnya kepada Kepala Yang. Dan agar tak dicurigai, Sado-chan pun berbicara seperti kebiasaan Jaksa Baek Junso. Sado-chan memberitahu alasan mengapa ia sebelumnya hendak menjual Sado-chan. Sado-chan si penipu mulai melakukan aksinya. Ia datang ke Namsan Club untuk melakukan pertemuan dengan Presidir Gum. Dan sebelumnya, ia sudah menghafal data dari beberapa anggota klub. Presidir Gum mengungkapkan kekecewaannya terhadap mantan jaksa wilayah yang sudah tak ia harapkan menjadi raja buatannya. Secara diam-diam, Sado-chan menuju suatu tempat. Ia bertemu dengan para pendukung Pak Choi. Mereka memberitahu jika saham Bangka adalah milik Pak Choi dan telah diambil alih oleh Presidir Gum tanpa persetujuannya. Mereka juga memberitahu jika Pak Choi sedang mencoba mengambil kembali semua miliknya melalui pintu akhirat. Setelah mendapat informasi, Sado-chan dan tim mulai meneliti tentang pintu akhirat. Pintu akhirat yang dimaksud ternyata adalah tempat berinvestasi gas alam dari Turkmenistan. Siapapun yang berinvestasi di sana akan memiliki keuntungan 100 kali lipat. Mereka juga mengumpulkan informasi tentang Victor Jang yang merupakan presidir dari sebuah perusahaan besar di Rusia. Adegan berpindah. Presidir Gum kedatangan tamu, yaitu pengacara mantan jaksa wilayah. Mantan jaksa mengirim pesan berupa meminta presidir untuk menolongnya agar terbebas dari penjara. Jika Presidir tak bersedia membantu, ia berencana meminta bantuan orang lain. Presidir pun menyanggupinya dan berkata akan segera mengirimkan hadiah. Keesokan harinya, kejaksaan diramaikan dengan berita meninggalnya mantan jaksa wilayah. Ia diduga bunuh diri. Sado-chan dan Jaksa Oh pun terkejut. Kematian mantan jaksa sebenarnya adalah ulah Presidir Gum. Jaksa Oh sepenuhnya meyakini jika mantan jaksa meninggal karena dibunuh. Ia yakin karena beberapa orang yang mereka selidiki atas kasus narkoba sebelumnya
memiliki cara kematian yang sama, yaitu bunuh diri. Dan di tempat lain, Jo Sung-do yang kehabisan uang karena berjudi terlihat mencuri tas seseorang dan menjualnya. Uang yang ia dapatkan kemudian digunakan untuk berjudi. Hari terus berlanjut. Presdirgum sudah resmi mengambil alih kepemilikan Bank K dengan caranya. Pak Choi yang mengetahui hal itu pun sangat kesal. Kemudian, secara diam-diam, ia mengajak jaksa Baek Jun-sul bertemu. Sado-chan pun datang menemuinya. Pak Choi pun langsung memberitahu jika uang 100 miliar yang hilang dari Bank K sebenarnya adalah atas instruksinya. Uang itu diambil untuk digunakan berinvestasi di Turkmenistan. Namun, uang tersebut belum sampai ke tangannya. Ia yakin uang tersebut diambil oleh Presdirgum. Dan kemungkinan besar Presdirgum juga yang membunuh Presdir dari Bank K. Saat keluar dari ruang pertemuan, Sado-chan dan Pak Choi diintai oleh Sekretaris Kim. Sekretaris kemudian memberitahu Presdirgum apa yang telah ia lihat. Karena merasa dikhianati, Presdir memerintahkan Sekretaris Kim untuk membunuh jaksa saat mereka bertemu nanti. Sado-chan pun datang dan sedikit menceritakan kegiatan yang telah ia lakukan seharian. Dari arah lain, Sekretaris Kim sudah siap mengeluarkan pistolnya. Sado-chan memberitahu Presdir jika ia telah bertemu Pak Choi. Presdir pun menurunkan cangkirnya, yang artinya Sekretaris Kim tak perlu membunuh. Sado-chan juga memberitahu jika Pak Choi hendak berinvestasi di Turkmenistan. Ia sengaja memberitahu agar Presdir percaya jika ia berada di pihak yang sama. Adegan selanjutnya, Victor Jang bertemu sama Chun dan membicarakan tentang rencana mereka untuk menjebak Presdirgum melalui Pak Choi. Sedangkan di kejaksaan, Sado-chan membahas proyek pintu akhirat dan mengajak jaksa Oh untuk menjebak Presdirgum dengan proyek tersebut. Setelah bekerja, Sado-chan dan rekan kerjanya pergi makan malam di kedai milik jaksa Oh. Tak lupa, jaksa Oh juga mengajak Sado-chan menemui penjual popcorn langganan ibunya. Hal tersebut adalah permintaan dari Sado-chan. Sampai di sana, ternyata penjualnya sudah berganti. Sado-chan dan rekannya di kejaksaan mulai menyelidiki identitas Victor Jang. Sado-chan mencurigainya sebagai penipu. Begitu juga dengan proyek Turkmenistan. Seorang detektif yang merupakan teman sama Chun pun memberitahu sama Chun jika Sado-chan menyelidiki data Victor Jang. Di adegan lain, tim Sado-chan mulai bergerak. Mereka memasuki ruang Victor Jang dengan menyamar sebagai pelayan. Pak Bong sengaja menumpahkan minuman untuk mengalihkan perhatian, dan kesempatan itu digunakan Enji untuk mencuri data dari laptop Victor Jang. Dari sana, mereka pun menemukan foto-foto Presdirgum. Foto itu diambil 10 hari sebelum ia datang ke Korea dengan paspor Rusia. Karena Victor memiliki 2 kewarganegaraan, sebelumnya ia menggunakan paspor Turkmenistan untuk memata-matai Presdirgum yang akan dijadikan target penipuan. Karena sudah yakin jika pintu akhirat merupakan jebakan, Sado-chan pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menjebak Presdirgum. Ia membawa Presdirgum menemui konsulat Turkmenistan untuk membangun proyek kerjasama. Sedangkan Pak Bong dan tim meminta jurnalis menerbitkan artikel tentang pintu akhirat tersebut. Sado-chan dan tim melakukannya untuk menarik minat Presdir sehingga mau berinvestasi di proyek pintu akhirat. 자세한 내용은 여기 있습니다. 잘 부탁드리겠습니다. Sado-chan dan jaksa Oh yakin jika Presdirgum tertarik berinvestasi, dipastikan ia akan menjual asetnya
dan juga ia akan mengumpulkan seluruh uangnya yang tersimpan di akun ilegal. Hal tersebut akan memudahkan Jaksa Oh untuk menangkap Presidirgum dengan tuduhan penyimpanan dana secara ilegal. Berita tentang gas Turkmenistan sudah tersebar dan dilihat oleh Presidirgum. Ia pun tertarik untuk berinvestasi setelah mengetahui jika bisnis tersebut sangatlah menjanjikan. Presidir kemudian meminta diadakan pertemuan dengan Victor sebelum didahului oleh Pak Choi. Presidir melakukan negosiasi, namun Victor menolak karena tak setuju dengan keinginan Presidir. Pulang dari kediaman Victor, Presidir yang sibuk ini bertemu dengan Jaksa Gildairo. Jaksa memberitahu jika Presidirgum sedang diselidiki oleh Jaksa Oh akibat kecurigaannya terhadap kematian mantan jaksa wilayah. Ketika Jaksa Oh pulang kerja, Presidir pun menghadangnya. Ia mengancam akan membunuh Jaksa Oh jika ia bertindak terlalu jauh. Sampai di kediamannya, Presidir pun kembali dipertemukan dengan Jo Sung-do yang telah lama menghilang. Di adegan lain, Victor dan Samachun sedang membicarakan Presidirgum yang sebentar lagi masuk ke dalam jebakan. Tanpa diduga, Sado-chan datang dan berkata ingin bertemu dengan otak di balik penipuan besar tersebut. Samachun yang tadinya bersembunyi pun keluar. Sado-chan terkejut karena orang tersebut adalah ayahnya yang ternyata masih hidup. Ia hampir tak percaya kenyataannya selama ini. Ayahnya membuat kematian palsu, sehingga semua orang percaya jika ia sudah mati. Samachun tanpa ragu mengajak Sado-chan bekerja sama untuk menipu Presidir dan menangkapnya. Sado-chan tak mampu berbicara melihat ayahnya yang masih seperti dulu, mengajaknya melakukan penipuan bersama. Hari selanjutnya, Sado-chan dan Jaksa Oh masih meneliti. Namun, Jaksa Oh dibuat curiga karena sekarang Sado-chan menganggap Victor Jang sebagai pebisnis yang baik. Padahal sebelumnya ia berkata jika Victor adalah penipu. Ketika bertemu dengan Sado-chan, Presidir kembali memastikan apakah yang bersamanya saat ini adalah Jaksa Baek yang sebenarnya. Ia belum percaya sepenuhnya karena Sado-chan dan Jaksa Baek Jonso tak bisa dibedakan. Tak lama kemudian, Jaksa Baek yang menyamar sebagai Sado-chan pun menelpon. Presidir pun kesal karena ia merasa dipermainkan. 잘 계셨습니까? 고객님, 당황하셨어요? Ia pun secara diam-diam pergi ke Universitas Song untuk memeriksa rekaman suara dari Sado-chan dan Jaksa Baek Jonso. Suara Sado-chan dan Jaksa dapat dibedakan. 장치 찾으셨더라고요. 제가 다시 백준수 검사라는 Untuk menyelesaikan rasa curiganya, Presidir juga menyerahkan rekaman suara saat Jaksa Baek pertama kali datang kepadanya. Dan tak butuh waktu lama, Presidir pun mendapat jawabannya. 물에 빠졌다 살아난 놈입니다. 속초에서. 이쪽과 일치하는군요. 장치 찾으셨더라고. Ia sangat kesal karena ternyata Sado-chan dan Jaksa Baek Jonso bekerja sama untuk menipunya. Presidir pun mengikuti sandiwara Sado-chan dengan berpura-pura tak mengetahui apapun. Ia berencana balik menjebak Sado-chan dengan caranya. Sado-chan menemui Presidir dengan menyamar sebagai jaksa. Seperti biasa, ia tak tahu jika Presidir ternyata telah mengetahui penyamarannya. Sado-chan yang saat ini berperan sebagai jaksa diminta untuk membawa Victor karena ingin berinvestasi dengannya. Sado-chan pun mengajak Victor menemui Presidirgum. Presidir setuju dengan semua kesepakatan yang diberikan oleh Victor. Presidirgum akan berinvestasi dalam pembangunan eksplorasi gas alam senilai 200 miliar won. Ia diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengumpulkan uangnya. Sekretaris pun bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan uang 200 miliar secara tunai. Namun Presidir terlihat santai sambil memberitahu jika sejak tadi mereka bersama si penipu, bukan Jaksa Baek Jonso. Keadaan Jaksa Baek Jonso masih buruk. Ia masih perlu dirawat secara rutin.
Pak Choi yang sejak awal akan bekerja sama dengan Victor Jang mendapat kabar jika Victor membatalkan kerjasama mereka karena Victor Jang akan bekerja sama dengan Presidirgum. Hal itu pun membuat Pak Choi makin marah. Di tempat lain, Sado-chan bertemu dengan ayahnya. Ia ingin menangkap Presidirgum yang telah membuatnya terpisah dengan sang ayah. Namun, Sado-chan agak curiga karena Presidirgum masuk dalam perangkap dengan mudah. Jaksa Oh kemudian bergerak cepat mengumpulkan informasi tentang aset Presidirgum. In-tae ditugaskan mengawasi pergerakan Sekretaris Kim. Sekretaris Kim melakukan penjualan seluruh aset Presidir atas perintah Presidirgum. Setelah info terkumpul, mereka kembali mendapat berita jika Presidirgum juga menjual saham-saham miliknya. Berpindah ke Pak Choi. Ia mendapat perawatan di rumah sakit akibat shock karena Presidirgum merebut segala yang ia miliki. Dan Samachun datang berkunjung. Ia memberitahu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Presidirgum adalah orang yang membunuh anak Pak Choi. Hal tersebut dikarenakan anak Pak Choi yang saat itu adalah istri Presidir mengetahui rahasia jika Presidirgum sudah memiliki anak dan istri. Samachun juga memberikan cincin Presidirgum yang ia temukan di tempat kejadian 20 tahun lalu. Setelah itu, Samachun pergi menemui Sado-chan. Ia berkata akan melindungi Sado-chan dengan tangan besarnya jika sesuatu terjadi padanya. Jaksa Oh pun mendapat foto pertemuan Sado-chan dengan ayahnya dari detektif yang diminta untuk memata-matai Sado-chan. Dia heran karena Sado-chan bertemu dengan si penjual popcorn. Ketika sedang bekerja, Sado-chan dihubungi Presidirgum. Presidir mengingatkan jika besok mereka akan pergi untuk melakukan transaksi. Dan Presidir meminta Sado-chan juga turut hadir merayakan kesuksesannya. Sado-chan pun menemui Victor dan ayahnya untuk memberitahu jika sebentar lagi Presidirgum Taewong akan benar-benar terperangkap. Namun di kejaksaan, Jaksa Oh mulai curiga dengan uang hasil penjualan aset Presidir yang tak terlihat. Seharusnya, uang itu digunakan untuk berinvestasi dengan sistem obligasi tak terdaftar. Jaksa pun pergi ke gedung pajak untuk memeriksa kemana uang Presidirgum dikirim. Sado-chan datang ke kantor Victor, namun tak melihat Presidirgum di sana. Presidir menghubungi dan meminta Sado-chan serta Victor menemuinya di Incheon. Sado-chan pun memberitahu Jaksa Oh mengenai perubahan lokasi pertemuan. Jaksa Oh yang masih di gedung pajak pun mendapat informasi jika semua uang Presidirgum baru saja terkumpul dan uang tersebut masuk ke akun Simon Jo yang berada di Switzerland. Tugas pajak juga memberitahu jika belakangan ini tak ada perusahaan manapun yang melakukan tindakan ilegal dengan melakukan obligasi tak terdaftar. Jaksa Oh kemudian menyadari jika Presidirgum benarnya sedang menjebak Sado-chan. Sado-chan dan Victor yang sudah sampai di lokasi pertemuan diminta untuk meninggalkan HP-nya. Mereka yang sudah sampai dalam kemudian dikepung oleh anak buah Presidir yang tiba-tiba keluar dari persembunyian. Presidir mengungkapkan kekesalannya terhadap Sado-chan yang telah mengacaukan rencananya untuk membuat mantan jaksa wilayah menjadi presiden. Sado-chan yang diserang pun mendapat bantuan dari ayahnya yang datang menggunakan eskalator. Presidirgum terkejut melihat Samachun yang pernah ia bunuh ternyata masih hidup. Untuk melindungi Sado-chan, sang ayah pun menyembunyikan Sado-chan di bawah skop eskalator. Kemudian, Samachun dikeroyok dan dibunuh oleh Presidir. Polisi yang datang terlambat menemukan tempat sudah sepi. Mereka pun menyelamatkan Sado-chan dari kurungan. Setelah keluar, Sado-chan menemukan ayahnya meninggal setelah sempat mengucapkan salam perpisahan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu berkunjung. Semoga kalian tetap sehat dan kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya.